Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau ngelanjutin cerita yang tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul Allah yang diutus di negeri Armenia. Beliau adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajar kaumnya supaya mereka bertuhan kepada Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di waktu itu tidak menghiraukan ajaran-ajaran Nabi Nuh, bahkan mereka menentangnya. Manusia di waktu itu tidak menghiraukan ajaran-ajaran Nabi Nuh, bahkan mereka menentangnya. Nabi Nuh menerima risalah kenabian pada usia 40 tahun sampai 950 tahun. Beliau mengembangkan agama, tetapi kaumnya sangat keras kepala, tidak mau sedikit pun tunduk kepada ajaran Nabi Nuh untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para kaumnya membenci beliau dan hanya sedikit sekali yang beriman. Kebanyakan rakyat biasa dan orang-orang kecil yang beriman kepada Nabi Nuh. Namun, orang-orang banyak yang membenci Nabi Nuh, mencela Nabi Nuh dan menyebut Nabi Nuh itu sebagai pendusta. Akhirnya datanglah perintah Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Ketika kapal itu dikerjakan, berbagai hinaan lemparkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, sebuah cacian makian dari kaum-kaum yang tidak percaya kepada Nabi Nuh. Segala ejekan dan hinaan disambutnya dengan tenang dan sabar. Kemudian tidak lama selesailah kapal itu dibuat, dan tibalah janji Allah, yaitu datangnya hujan topan yang tidak ada henti-hentinya dan berhari-hari lamanya, dan mata air bersemburan pula dari dalam bumi, sehingga hari demi hari air bertambah semakin tinggi, maka dunia pun menjadi lautan besar. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman semuanya selamat karena naik kapal yang dibuat itu, sedangkan yang lain habis tenggelam dalam banjir. Anak kandung Nabi Nuh juga yang tidak beriman mati tenggelam. Dalam kapal itu dinaikkan pula binatang-binatang, burung dan lain sebagainya, masing-masing berpasangan betina dan jantan, serta cukup perbekalan untuk makan. Anak kandungnya yaitu Kan'an sedang menyelamatkan diri, berjuang untuk menyelamatkan diri. Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik ke kapal, namun ajakan Nabi Nuh itu malah dihiraukan oleh anaknya. Bahkan dijawab oleh anaknya, yang akhirnya ditelan banjir besar. Demikianlah jika siksaan Allah telah datang, maka tidak pandang bulu siapapun yang mendurhakai Allah, pasti akan ditimpa azab itu. Dalam hal ini, meskipun Kan'an anak kandungnya Nabi Nuh tidak akan dapat tertolong jika ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas permohonan yang tidak diketahui hakikatnya. Setelah orang kafir yang tenggelam telah habis ditelan banjir bandang yang sangat dahsyat, langit berangsur-angsur cerah dan bumi menghisap air banjir. Barulah air itu mulai surut setelah diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi sesuai firman Allah, Quran Surat Hud ayat 44. Demikian riwayat Nabi Nuh dan umatnya yang diterangkan dalam Al-Quran, supaya dapat diketahui oleh manusia seluruhnya dan dapat dijadikan iktibar, yakni contoh pelajaran, agar jangan berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam diutus Allah kepada umatnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun. Beliau ini adalah seorang nabi yang sering menangis memikirkan kaumnya yang sangat mendurhakai Allah. Meskipun setelah sekian lama beliau menyampaikan ajaran-ajaran dakwah kepada mereka, namun hanya sedikit sekali yang beriman kepada Allah. Kesimpulan dan ikhtisar riwayat kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama, Nabi Nuh adalah seorang nabi yang menyerukan kepada umatnya dan mendapat rintangan yang hebat dari kaumnya, berupa ejekan dan hinaan kepadanya. Yang kedua, beliau tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kaumnya
dan menasehati kaumnya. Namun, hanya sedikit sekali yang percaya kepadanya dan yang beriman kepada Allah. Yang ketiga, jika umat manusia sudah durhaka kepada Allah, melebihi batas, maka di dunia pun akan didatangkan azab oleh Allah. Yang keempat, walaupun keluarga sendiri, namun apabila berlainan agama, itu berarti bukan keluarga lagi. Dan yang kelima, bantuan Allah selalu ada kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi itu dia tadi singkat cerita dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dia sangat gigih, tenang dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang keras kepala. Dan pertolongan Allah selalu ada kepada orang-orang yang beriman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.